Pas waktu begitu masuk ke hotel itu ada 4 yang kesurupan. Ada bau dupa, pas dilihat di kamar itu ada sesajen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku di seluruh Nusantara, salam damai Indonesia. Saat ini kita berada di sampingnya Gunung Gede Pangrango, dekat banget. Di belakang kita ada Gunung Geger Bentang. Di situ ada legenda tentang Prabu Bentang Ayunan, makanya kenapa disebut gunungnya Gunung Geger Bentang. Suatu saat nanti kita akan mengupas soal itu. Nah, tapi sebelum itu, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan seorang sahabat. Jadi dia ini sehari-harinya kadang jadi guide juga di Keciberem atau jadi pemandu di Bukit Golf, dan dia punya toko, punya warung lebih tepatnya warung. Jadi teman-teman kalau jalan ke Cibodas nanti ada ketemu warung sate Maranggi A2, nah dia ownernya, dia yang punya. Marangginya enak, nanti boleh dicoba teman-teman. Jadi maranggi itu sejenis sate tapi dari sapi, cuman dia nggak pakai bumbu kacang, jadi manis rasanya, tapi ajib, nah gitu. Nah, sebelum ke sana teman-teman, kita ingatkan kembali yang belum like, comment, subscribe, ya, dipencet aja tombolnya. Jangan lupa lagi kami ingatkan, ini musim penghujan di penghujung tahun di Desember, jadi jangan terlalu terlena tidur, jangan lupa tetap waspada. Maaf, bukannya kita mengharapkan itu terjadi, cuman ya inilah Indonesia, angin selalu berlebihan, air selalu berlebihan, bahkan tanah di belakang kita nggak kelihatan ya, itu ada yang berguguran berlebihan. Nah, jadi tetap kita untuk waspada menghadapi hal-hal tersebut. Oke, teman-teman, selanjutnya kita langsung berkenalan saja dengan sahabat saya. Kalau kita biasa panggilnya Bayu, cuman namanya aslinya biasanya kita nggak tahu walaupun udah bertahun-tahun kenal gitu. Langsung Kang Bayu, perkenalkan diri saja. Saya minta rokoknya ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wahyu Gumilar ya kalau asli ya. Tapi banyak orang yang manggil saya Bayu. Bayu tentunya Bayu. Yang dikenal tuh Bayu. Bayu ya? Ya, Bayu. Oke, baik. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia kan kalau kesehariannya seperti itu di sini. Cuman Ya. biasanya kita ada job lain ya, Bay. Job lain. Biasanya Iya. kalau enggak jadi fasilitator outbound atau jadi tour leader, biasanya ya kayak gitu-gitulah. Ada job-job tambahan seperti itu. Nah, Bayu ini punya pengalaman waktu jadi tour leader. Waktu itu sama Mang Akri juga ya? Iya, waktu itu sama Makri ya, pergi ke suatu tempat mungkin Jawa Tengah ya. Waktu itu ngantar klien Ngantar anak sekolah klien atau anak apa? sekolah, anak sekolah. Sekolah. Iya, SMK. Dulu kita waktu itu dapat job ya, beberapa bis mungkin buat studi tour anak sekolah SMK dari Sukabumi. Sampai 11 bis ya, 11 bis. Banyak juga ya. Mang Akri ikut waktu itu ya? Makri ikut waktu itu. Di situ kita menempuh perjalanan yang cukup ya lumayan Ngangkleng ya. ngangkleng. Di Kalau situ bahasa kita Sundanya ngangkleng. TL ya. Waktu kita jadi TL, harusnya tuh TL tuh kan di posisinya diem gitu, tapi kita malah sempet bawain apa barang-barang panggul-panggulin Udah nggak usah curhat. ya maksudnya gitulah, intinya gitu. Pas udah sampai di Jawa Tengah, kita mampir dulu ke tempat yang membuat makan-makan. Semua tempat kita masukin ya, nggak semua tempat juga sih, maksudnya tempat beristirahat yang udah ditentukan sama itunya, Sama IO-nya ya. sama IO-nya. Sebelum kita memasuki ke hotel, kita jalan dulu ke Prambanan, ke Candi Prambanan. Jadi waktu itu langsung tujuannya Jogja ya? Iya, Ke tujuannya Prambanan Jogja, dulu. ke Prambanan. Udah di Prambanan itu ada masuk ke bawah candi itu yang katanya ada patung sendiri tuh cewek tuh di situ. Baru Jonggrang. Ya, itu dia. Sempat ada yang kayak kerasukan juga di situ. Oh ya? Tepat di situ ada yang kerasukan Anak sekolah juga. itu? Ya, anak sekolah. Anak sekolah itu juga cewek. Heeh. Cewek. Di situ kerasukan, kita nggak tahu kan ya kayak gimana. Lapar kali itu mah. Nggak tahu juga, kita nggak tahu itu kayak gimana. Yang jelas semua pada yang tadinya kita mau hepan sama itu tadi tuh ya, jadinya jadi kayak serem gitulah, serem gitu.
Singkatnya kita langsung ke langsung menuju ke tempat lain. Menuju ke tempat lain kita main off-road dulu. Oh, di Merapi berarti ya? Iya, langsung satu hari itu langsung ke Merapi. Sebelum kita melaksanakan off-road itu, kita menuju ke Museum Merapi. Oh, jadi di daerah Merapi ini ada beberapa destinasi yang didatangi. Ada destinasi yang beberapa destinasi yang didatangi, termasuk Museum Merapi dulu. Keadaan Museum Merapi itu agak gimana gitu. Menjelaskan tentang erupsi Merapi ya. Iya. Dulu waktu meletusnya itu kayak gimana. Kita mungkin berbeda bis sama Mang Akre ya, sama yang lainnya juga. Cuman di setiap bis itu ada satu TL-nya. Dan aku juga termasuk bis yang itu, yang satu apa sih maksudnya? Mungkin si supirnya juga nggak suka sama kita, tapi nggak mau disebutin ajak juga. berantem aja. Tapi nggak penting lah disebutin nama bisnya. Itu juga mungkin nggak suka sama aku gitu. Kebanyakan sih supir yang lain alhamdulillah ya, sama yang lain itu dekat, lancar aja. Tapi kalau misalnya sama aku tuh enggak. Jadi kita tuh jarang ngobrol. Biasanya kan TL sama supir kan sama konektornya harus begini. Tapi ini aku coba buat deketin, tapi ya kayak gitu. Mungkin nggak tahu juga, mungkin dia nggak dikasih uang makan apa gimana ya. Pokoknya gitu, langsung aja singkatnya lagi. Kita langsung berangkat menuju hotel. Pembagian kamar segala rupa. Tapi pas waktu hotel itu kita nggak langsung masuk ke hotel, ada problem dulu. Problem waktu pembagian kunci kamar ya. Soalnya pas waktu begitu masuk ke hotel itu ada 4 yang kesurupan. Loh? Ada 4. Masih di lobi hotel? Masih di lobi hotel itu ada 4 anak yang kerasukan. Kita bingung harus kayak gimana ya. Pihak hotel nggak bantu lagi? Pihak hotel, yang namanya pihak hotel cuma ngeliatin doang. Paling bantuin cuma bawain air doang gitu. Itu sampai kejang-kejang, ada yang cewek sampai kejang-kejang di lobi hotel itu. Di lobi hotel sampai kejang-kejang. Makri juga ikut turun tangan dulu. Turun tangan cuman dia megang-megang doang sih, enggak. Cewek cowok yang kerasukan? Banyak cewek, ada cowoknya juga. Nggak coba dicium sama dia, biasanya kalau dicium sama sebelum nyampe aja udah sembuh dia. Enggak. Pas begitu udah kejang-kejang, kita nggak tahu. Nah, di situ kita manggil kru yang lain. Nah, pas kru yang lain itu manggil juga nggak tahu siapa, ada 2 orang bapak-bapak ya. Ada 2 orang. Ya? Mungkin juga, tapi itu sempat ada yang sadar, ada yang nggak sadar. Itu lama sadarnya, ada yang lama sadarnya. Katanya sih yang di dinasti yang Candi itu, Prambanan itu, kata si bapak itu, yang 2 itu sadar, yang 2 belum sadar. Itu lama. Yang 2 sampai beberapa jam sadarnya ya. Lama banget di situ. Sempat bingung juga, sempat digotong, dibolak-balik ke lobi yang ini, tetap aja kayak gitu. Dan akhirnya dia sadar sendiri. Tahunya sadar sendiri, dia kayak yang linglung, sempat linglung juga. Nah, di situ kita nggak terlalu merhatiin ya, soalnya kan udah bagian yang lain. Kita tetap fokus buat bawain barang. Kalau bahasa itunya ngedorong peserta buat masuk ke hotel. Ya, sebagaimana job desk kita lah. Ya. Ngedorong peserta ke kamar. Nah, di situ kita dikasih kamar. Yang satunya kadang ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Pas begitu aku dikasih kunci hotel, aku kira kan kunci yang kayak gitu. Taunya kan bukan yang kartu itu kan ya. Yang kartu itu di situ sempat aku, maksudnya ya kayak gitulah. Gimana? Sempat bukannya Nora, soalnya kan biasa ke pila-pila tuh yang kunci-kunci kayak gitu, tapi ini pakai kartu yang kayak gitu buat masuk ke hotel. Udah gitu pas sampai mau masuk lift, kita ingat liftnya itu yang ada di tengah. Liftnya yang ada di tengah. Diingetin terus tiap jalan ke hotelnya juga kan lumayan, kanan kiri ada berapa, maksudnya ada berapa gitu lah, pokoknya banyak kamar juga. Jadi interior hotelnya waktu itu udah modern atau memang interior Jawa gitu atau? Modern sih, modelnya modern, tapi uniknya itu unik Jawa, tetap ada ya, adat Jawa. Aku setiap jalan masuk ke hotel itu diingat-ingat jalan ini buat naik lift ini. Pas begitu aku naik lift yang satu, aku ingat-ingat naik liftnya ini. Pas udah masuk lift, katanya ada brief buat besok pergi ke dinasti yang lain.
Aku turun lagi. Di situ aku turun lagi. Pas sudah turun tuh banyak yang kumpul. Biasalah gitu kayak gitu, maksudnya briefing buat besok ya, persiapan. Singkatnya udah briefing nih, udah briefing dengan jelas itunya segala sesuatunya disebutin. Aku tuh langsung, aku waktu itu tuh sama siapa ya, satu kamar sama siapa ya, lupa lagi, si Teddy kalau nggak salah, Teddy sama Pian. Di situ sampai 4 hari 4 malam, 5 hari 4 malam apa, kalau nggak salah 5 hari 4 malam sih. 5 hari 4 malam, iya. Kita banyak tidur di situ, terus dan akhirnya siangnya itu tujuan dinastinya ke Tebing Breksi. Destinasi itu tujuannya ke hari kedua ke Tebing Breksi. Di Tebing Breksi ya lumayan ya, banyak yang foto-foto, cuman kita ngerasa takutnya peserta kayak gimana gitu. Sempat sih ada yang ketinggalan juga, itu anak-anak ya, saking keasikan namanya anak-anak kan, mijah apa gimana gitu. Apa sudah gitu terus aja kita mencari, taunya dia balik sendiri. Ditanya nggak tahu dari mana, cuman senyum-senyum di situ loh. Bengong sambil senyum-senyum. Pacaran kali dia ya. Nggak tahu. Pas begitu tangga Breksi itu, pas begitu tangganya di tangga Breksi itu dia turun, tapi sambil senyum-senyum, ditanya juga nggak nyambung. Oh, jadi datang sendiri ini ke tempat bis. Iya. Kirain ke hotel. Enggak, kan tadinya dari Tebing Breksi kan. Singkatnya udah beres dia Tebing Breksi, udah foto-foto segala rupa. Kita langsung ke, waktu itu satu dinasti doang. Destinasi. Sorry. Dulu waktu itu kita satu destinasi doang ke Tebing Breksi. Pas udah gitu lah kita langsung satu destinasi kita udah dikunjungin, langsung kita cek ke hotel lagi. Jadi satu hari itu cuman Tebing Breksi aja? Iya, Tebing Breksi aja. Ngirit. Yang ngirit soalnya kan 5 hari kan banyak banget. Tapi banyak tugas di sekolah, di hotel. Banyak ngerjain tugasnya di hotel. Di hari yang kedua itu malamnya, aku kan awalnya lihat-lihat kondisi hotel kayak gimana, pengen tahu kolam renangnya di lantai apa. Pemetaan lah biasa. Pemetaan biasa, cari sensasi juga, maksudnya keliling hotel. Udah gitu pas di satu lift kita langsung tuh naik ke atas. Emang udah inget tujuan kamar kita nomor berapa, emang kita tahu lantai berapa ya. Pas udah gitu jalan aja, namanya di hotel kan ya, mungkin kamar ini kosong, kita serasa kayak ada yang ngikutin. Itu jelas banget. Kita jalan, pas di belakang karpet kan, namanya juga karpet kan, pasti kedengeran lah orang jalan tuh kayak gimana. Sak. Kita berhenti dikit. Nah, kita tuh dengar dari orang lain kalau misalkan kita jalan sendiri ada yang kayak ada yang ngikutin, kita jangan nengok. Di situ aku nggak nengok, cuman ngedengerin aja. Tapi kok diem gitu loh. Aku jalan lagi. Pas jalan juga kayak ada yang ngikutin lagi jalan. Aku kan sempat merinding juga. Itu masih jauh loh, lorongnya aja sempat panjang kayak gimana, lorong kamarnya itu sempat panjang kayak gimana. Di situ aku nyoba lari, soalnya kan merinding, bukannya aku penakut ya, takut aja gitu. Dengeran orang suara lari tapi kayak pakai sepatu yang begitu yang tinggi banget ininya. Itu kayak duk. Aku lari. Sempat gedor kamar juga kan, ada anak-anak di situ kan, sempat gedor kamar juga. Tok aku sambil grogi gimana sih, maksudnya bukan takut aja intinya. Aku tok. Pas masuk udah dibuka, ketok. Padahal kan ada bel ya di situ ya, harusnya ada bel, pencet bel. Ini malah ketok. Pas udah masuk aku ceritain, mereka nggak percaya. Ya aku ceritain, mereka nggak percaya. Anak-anak itu? Iya, teman-teman aku sendiri. Oh, teman-teman, cerita ke teman-temannya. Iya, cerita ke teman-teman. Udah nyampe kamar nih. Udah sampai kamar itu aku cerita, tapi mereka nggak percaya. Kalau misalkan kata aku, kalau misalkan nggak percaya ya udah coba aja sendiri gitu kan. Jalan di lorong hotel, nggak gelap sih, cuman lampunya itu loh, yang bikin kita remang-remang gimana gitu. Biasa kan di hotel lain kan terang, cuman ini remang-remang kayak gimana, di setiap pinggiran hotel itu jalan kayak remang-remang kayak gimana gitu.
Udah gitu singkatnya beberapa hari kemudian kita besoknya mau pulang. Kita udah posisi udah ada di kamar hotel. Antara jam 9 jam 10. Mungkin makan malam udah habis ya dari hotelnya, makan malam udah habis. Di situ kita berasa lapar juga, tapi aku yang sendiri yang turun gitu loh. Mereka tuh dua cuman tiduran main HP. Oh, jadi teman Bayu yang sekamar ini ya. Yang sekamar ini cuman ada yang main HP, ada yang udah tidur gitu loh. Jadi di situ aku ngerasa lapar sendiri kan ya. Udah berasa lapar. Di situ aku mulai turun, maksudnya buat beli makanan di emperan gitu, maksudnya di pinggir jalan hotel. Aku turun. Pas udah turun, kalau nggak salah itu lantai 25 aku ya. Tinggi banget. Iya, aku di lantai 25 kalau nggak salah. 15. Aku di lantai 15. Udah gitu aku turun. Aku inget-inget tuh, liftnya aku inget-inget. Lift yang ini soalnya Emang kan ada banyak berapa lift? banget. Lift. Banyak banget liftnya, soalnya kan hotelnya juga sebelah sini satu, misalkan gedungnya sebelah sini satu, tapi di sisi lain digabung, yang tengah digabung tapi ini dua. Ini digabung, nah di situ kolam renang. Itu terlalu banyak liftnya ya, aku ingat-ingat aja. Pas begitu aku turun, tadinya niatnya mau beli nasi, beli makanan apa, cemilan. Tapi nggak ada, warung udah pada tutup. Katanya yang ada jauh. Ya udah aku tanya-tanya Mas Satpamnya. Mas Satpam terus katanya ada kantin kayak gitu. Karena ini di Jawa jadi panggilannya bukan Pak Satpam ya. Iya, tapi Mas Satpam. Ya. Lanjut. Mas saya mau nanya kalau misalnya di sini ada warung yang terdekat buat cari makan apa gimana. Tapi dia nunjukin ke kantin. Taunya kantin masih buka. Aku nggak tahu awalnya ada kantin di situ ya. Aku nggak tahu. Di hotel. Ada kantin, pokoknya di pas begitu parkiran di bawah. Di situ ada kantin. Mungkin itu hotel termasuk baru ya, soalnya kan masih ada bangunan yang belum diisi, yang belum apa gitu. Singkatnya aku langsung balik ke hotel. Di hotel itu aku lupa liftnya yang mana. Nggak tahu kenapa aku di situ linglung, kayak orang bingung kayak gimana. Aku masuk ke lift. Tujuannya masuk ke lift tuh ke kamar ya. Cuman aku nggak tahu jalannya, mungkin banyak banget. Aku masuk lift. Udah masuk lift. Aku mencetin angka 15 tuh, angka 15 yang aku bawa kartunya tuh kartu akses. Terus aku pencet 15, itu nggak tahu kenapa aku tuh langsung kok lewat, kata aku kan gitu, kok lewat liftnya kok lewat. Udah gitu aku pas begitu buka lift paling atas, mungkin lantai paling atas. Pas begitu aku naik, pas begitu lift kebuka, aku lihat itu cuma ada satu ruangan yang begitu kayak kamar aja. Jadi kalau misalkan lift kebuka kan udah banyak ruangan, tapi ini cuma ada satu ruangan, satu kamar. Pas begitu aku masuk, dilihatin merinding banget, asli merinding banget. Di samping merinding sih, aku nengok kanan kiri itu lukisan kuno banget. Yang ada yang lukisannya ada Ratu Pantai Selatan, ada yang dari pewayangan kayak gitu, terus ada yang sultan, tapi sultan yang dulu banget gitu loh. Tapi yang anehnya lagi, kenapa ada bau dupa gitu. Ada bau dupa. Pas dilihat di kamar itu ada sesajen, cuman ada satu kasur. Di situ aku merinding banget kan ya, sampai nggak tahu kayak gimana, mungkin gak mau pingsan apa gimana ya, tapi aku maksain buat masuk lift lagi. Aku masuk lift, aku pencet kayak gitu buat turun, buat tutup, panik lah istilahnya, panik. Pas turun, di situ aku malah lari keluar lift, maksudnya ke lobby lagi. Itu saking takutnya, asli itu saking takutnya, kayak beneran ada yang ngikutin apa-apa gitu. Pas udah gitu, aku tuh tadinya mau pengen langsung ke kamar, cuma pengen nenangin diri dulu, tapi itu nggak mungkin, soalnya suasana di hotel itu udah pada, mungkin yang sebelah sana sebelah sana masih rame lah, ada Mas Satpam, tapi sebelah sininya itu sepi banget, soalnya kan hotelnya agak gede juga. Aku berusaha buat kayak nenangin diri, tapi itu nggak mungkin kalau misalnya sendirian, malah rasa takut yang makin gitu loh. Ya udah aku putusin buat balik ke kamar. Aku pelan-pelan aja ingat-ingat liftnya yang mana, dan akhirnya ketemu liftnya. Akhirnya ketemu lift.
kita langsung pulang, maksudnya pulang ke kamar kita. Aku lemas banget di situ, lemas banget. Ada yang ngikutin juga, aku masa bodoh gitu, soalnya di situ udah lemas banget. Udah kayak lemas banget pokoknya. Aku pencetin bel buat masuk ke kamar, itu ada teman yang bukain. Aku bilang ke teman nggak percaya. Teman nggak percaya. Dan kita pengen ngebuktiin gitu loh, kalau aku tuh nggak bohong. Mereka yang berdua itu pengen ikut sebenarnya, pengen ikut buat ngelihat yang aku bilang itu. Tapi itu kayak katanya udah malam, mungkin besok aja. Tapi yang satu penasaran. Ya udah ikut lagi, ya udah. Yuk, kalau misalkan penasaran, takutnya aku disangka bohong kan ya. Kita masuk lagi, maksudnya kita keluar lagi, kita cek. Aku ingat-ingat masuk liftnya itu yang ini. Dan akhirnya kita masuk lift. Kita pengen ngebuktiin bahwa kita tuh nggak bohong, ada satu ruangan yang mungkin dikhususkan apa gimana gitu. Tapi itu sempat merinding juga, auranya mungkin begitu hebatnya ya, Aku langsung masuk sama mereka, tunggu aja, jangan sampai, kata aku pas di dalam lift, tunggu aja, kalau misalkan udah lihat jangan sampai kita langsung lari ke lift. Kalau pengen tahu ya udah silakan gitu kan, kata aku kan. Pas udah benar sampainya kita di atas, lift kebuka. Mereka tuh bukannya lari ya. Aku bingung, mungkin karena aku sendirian apa gimana. Mereka tuh bukannya lari, tapi ngeliatin semua satu ruangan itu, diliatin satu-satu. Pas udah diliatin satu-satu, kayak gimana sih? Ada yang ditanya bengong, ada yang kata aku juga kan, jangan kesini gitu kan, maksudnya jangan sampai kita kesini gitu loh. Jangan masuk ke kamar itu, cukup dari lift aja. Cukup dari lift aja, cuma nongol aja gitu loh. Tapi pas pulang, dan akhirnya dia nggak bisa ngomong apa-apa. Katanya pas begitu masuk, emang dia nggak tuh ngelihat di samping kasur ya, di samping kasur itu kayak ada yang duduk katanya. Soalnya kan aku nggak berani masuk ya, aku cuman di pinggir lift gitu. Lift udah emang ketutup, lift yang udah ke bawah mungkin, cuma aku di situ, kok dia kayak ngeliatin sesuatu gitu. Taunya dia bilang sama aku ada yang duduk, itu perempuan pakai kebaya yang adat Jawa, tapi dia di situ nggak berani bilang, dan cuman cukup yuk ke bawah sambil rasa ketakutan itu ya banget. Yuk ke bawah. Aku pencetin lift, akhirnya kita turun ke bawah. Mungkin disebut nggak sadarkan diri, tetap sadar, cuman kayak linglung gitu. Kayak nggak bisa ngomong, cuman kayak terkesima. Mungkin cewek yang duduk itu cantik apa gimana ya. Tapi overall kegiatan waktu itu nggak terjadi apa-apa yang nggak diinginkan lah, beres lah semuanya ya. Alhamdulillah kegiatan beres, nggak sempat ada ini itu juga sih, ada kendala ya. Biasalah. Ada kendala, ada ya kayak gitulah. Yang namanya perjalanan jauh pasti ada aja gitu. Tapi bukan sama tim kita. Gitu. Sama tim kita alhamdulillah kompak semuanya. Kompak semua. Tim kita kompak semua, tapi ya kendalanya di yang lain. Oke teman-teman, itu tadi pengalaman Bayu, dan lihatlah kerjaan kita selain di sini. Jadi sebetulnya kita sering jalan-jalan keluar daerah tuh ya seperti itu. Iya. Karena pekerjaan. Alhamdulillah. Bisa naik bis, bisa naik pesawat gitu kan, karena memang pekerjaan. Nah tadi pengalaman Bayu di sebuah hotel di daerah Jogja sana, bagaimana dia masuk ke sebuah, biasanya kan kalau kayak gitu aksesnya khusus biasanya sih, mungkin itu Bayu kebetulan, jadi dia kalau orang Sunda bilang mah kawenehan. Jadi bisa melihat sebuah kamar di entah lantai keberapa, yang memang si keadaan kamarnya, interiornya seperti itu kali Bay ya. Masih mistis banget ya. Jadi ya itu tadi, dia sendiri lalu ngajak teman-temannya lagi karena penasaran ke kamar tersebut, yang tadinya dia sendiri penakut gitu, takut lah gitu ya. Akhirnya 3 orang ke sana. 3 orang ke sana. 1 orang tambah penakut, tambah 1 orang penakut, tambah 1 orang penakut. Jadi digabungin jadi 3 orang yang setengah berani gitu ya. Bukan 3 orang penakut. Oke teman-teman, itu tadi pengalaman Kang Bayu.
Jangan lupa teman-teman untuk terus mengikuti channel kita, bantu kita untuk terus membangun channel ini. Dan tidak bosan-bosannya kami ingatkan untuk tetap waspada di bulan ini, karena memang puncak hujan menurut Badan Meteorologi dan Geofisika itu belum puncaknya saat ini ya. Jadi tetap waspada, jangan terlalu terlena. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Salam damai Indonesia.